Wasahi aja sadi wakdi hajat. Bunuh diri dosa nggak ya? Saya selalu pikiran, bunuh diri anaknya di mana ya? Kalau mens itu 4 bulan nggak berhenti-berhenti. Kayak ada sosok besar, hitam berbulu depan saya. Kayak ada siluman kera juga, pocong, siluman ular, kelawar. Allah. Dan gagal lagi hati yang penuh keputusasaan. Iman harus kami rusak, kaum harus hancur. Kang Elsot pusing titirai. Kalau manusia yang jauh dari rasa syukur, maka jauh dari ketenangan hidup. Top banget, pokoknya terima kasih banget, ini bukan settingan, emang bener-bener saya ngalamin sendiri. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mengangkat kisah-kisah di luar nalar untuk kita ungkap misterinya, kita petik pelajaran dari dalamnya, dan kita akan bantu mencarikan solusinya. Hari ini sudah ada Mbak Ayu dari Bogor. Assalamualaikum. Terima kasih sudah datang di Mata Langit. Selamat datang. Mbak Ayu ini usianya berapa? Usia aku 45 tahun. Beliau adalah seorang konten kreator misteri dan seorang karyawati swasta. Nah, Mbak Ayu ini tadinya mengantar suaminya ke sini untuk kolaborasi dengan Mata Langit karena beliau dengan suaminya sama-sama konten kreator. Tapi ternyata beliau ada gangguan di dalam badannya yang ingin diungkap di sini dan ingin dicarikan solusinya. Gimana? Ada keluhan apa nih? Iya, jadi selama saya hidup selama 45 tahun ini, saya kayak ngerasain hidup saya tuh kayak sial, terus pekerjaan juga kayak yang sial banget gitu, dapetnya yang salah mulu, kemudian untuk pasangan hidup juga kayaknya salah. Selalu gagal dalam pernikahan ya? Betul. Ini maaf, kalau dengan suami ini sudah yang keberapa? Ya, bukan sekedar gagal di pernikahan aja, tapi ke karir usaha, juga. ke semua Betul, karir, karir, terambat. Mbak, teman. ini maaf, yang ini yang keberapa? Yang keempat. Jadi sudah 4 kali menikah. Nah, Terus? itu selalu gagal, terus kemudian ada aja gitu, kayak misalnya kayak saya bikin usaha atau bikin apa tuh selalu gagal, pekerjaan juga, terus kita lagi berteman baik, terus kemudian entah kenapa pertemanan itu juga tiba-tiba mundur, pecah, terus ketika sama pasangan juga kayak gitu, tahu-tahu yang suaminya itu selingkuh atau KDRT atau gimana, seringnya seperti itu. Katanya di antara 4 suami itu ada yang meninggal juga. Iya, yang pertama. Yang pertama itu angin duduk, itu Terus? punya anak 1, terus Yang kedua? kedua, ketiga itu enggak punya anak. Tapi pisah ya. Nah, terus katanya sering tiba-tiba sedih tanpa sebab. Betul. Karena nggak tahu kenapa tuh kayak sedih. Kok gue kayak gini? Kok saya kayak gini? Kenapa sih waktu saya sakit Allah nggak ngambil aja? Sampai kemarin saya nulis status bunuh diri dosa nggak ya? Tapi suami nggak baca. Terus komen gitu kan. Gak boleh kayak gitu. Jadi ketika udah drop banget, saya selalu pikiran bunuh diri anaknya di mana ya? Bunuh diri anaknya di mana ya? Jadi selalu ada bisikan untuk ingin bunuh diri katanya. Betul, sampai saya pikir kemarin gue sakit, operasi, udah istilahnya karena nyawa, udah di ICU juga. Udah Operasi kekurangan apa? darah, miom. Oh. Diangkat seluruhnya. Oh maaf, miomnya di rahim. Iya, betul. Dan sekarang sudah diangkat Udah rahimnya. diangkat semuanya. Nah itu kan udah sering transfusi darah, sering masuk rumah sakit. Oh, gitu? Kalau mens itu 4 bulan Nggak berhenti-berhenti? Nggak berhenti-berhenti. Pendarahan Sakit kiret gitu? juga, betul. Terus saya pikir, saya udah traveling tuh waktu di ruang rumah sakit itu, kayak ada sosok besar, hitam berbulu depan saya, itu keluar. Itu dia. Dan yang saya lihat terus tadi. merinding. Itu yang saya lihat tadi, Mbak pertama datang, saya mau ngomong, Mbak, kok ada makhluk hitam besar di badan. Cuman karena Mbak nggak bertanya, namanya kan saya harus hargai tamu dong. Masa tamu datang saya ngomongin yang nggak negatif. baik. Ya. Karena Mbak ngomong ke Mbak Ratna tadi, saya minta diliatin, makanya saya ngomong gitu. Iya tuh saya mikir gini, kok ada sosok besar, terus saya sampai teriak-teriak Tapi astagfirullahaladzim. pernah didatengin ular nggak di rumah? Sering, jadi di samping itu kayak jalan pelan, Nyata? nyata. Segede apa?
besar sebetis saya. Udah gede banget berarti. Iya, gede. Oh Tapi my mau God. ditangkap hilang. Oh gitu. Nah, kalau ular yang kecil itu ada, kecil tapi Jari. setunjuk ya, betul, setunjuk. Warna hitam. Iya. Banyak hal aneh terus. Tapi kok kayak kelelawar gitu pernah masuk nggak ke rumah? Atau terbang-terbang? gitu ada ke terbang rumah? di atas kamar aku. Pernah kejadian? Sering. Sering. Jadi kayak gebek gitu. Kok bisa Mbak? Kok bisa kelelawar masuk ke dalam kamar? Kan di belakang itu kan kosong. Rumah kosong tuh di belakang, terus masuk dari pintu belakang kebuka. Nah, masuk dia tuh ke kamar. Nah, mungkin rupanya ditutup pintu kamarnya, jadi dia kayak kejebak di kamar itu. Jadi Mbak nggak memang- berpikir Jadi kalau emang itu. kalau saya lihat Mbak tuh mau dibuat supaya Mbak tuh gagal terus dalam berumah tangga, dan setiap pasangan yang Mbak menikah nih dapat pasangan baru pasti akan bercerai lagi. Jadi harapan orang yang membuat sihir itu sihir pecahan ya, sihir apa namanya istilahnya tuh, memecah belah rumah tangga lah ya. Jadi apalagi Mbak bilang tadi pendarahan bisa sampai 4 bulan gitu. Itu memang sengaja dan Mbak nggak harmonis sama suami gitu. Yang akhirnya suami atau Mbak ribut, akhirnya pisah lagi, gitu-gitu terus. Iya gitu emang. Kadang-kadang saya suka pikir kayak pengen mengakhiri hidup. Nah itu dia, sering ada bisikan Jadi buat bunuh putus diri. asa ya. Putus Kayak- asa. Kayak dibuat Baru kemarin saya tulis. Itu gimana sih Mbak tiba-tiba nulis tuh, ada bisikan suruh nulis apa gimana? Iya, jadi saya Kan itu kan berefek Mbak, dilihat orang banyak. Iya, jadi saya kemarin tuh dia kan lagi kerja tuh, suami lagi kerja, terus saya tiduran tuh, terus tiba-tiba saya nangis. Ya pokoknya meratapi lah ya, flashback ke belakang, terus tiba-tiba saya ambil handphone, saya ketik. Terus tiba-tiba udah saya nangis lagi, saya taruh, saya ketik. Terus tiba-tiba teman saya, itu adalah dosa yang nggak terampuni, nggak boleh begitu beb, gitu kan banyak banget ya. Terus aku bilang, tadi gue nulis apa ya? Jadi antara sadar nggak sadar Iya, nulis. saya bilang gini, kok kayaknya gue nggak nulis pas dia, bunuh diri dosa nggak ya? Aduh, nih saya pikir langsung, astagfirullahaladzim banyak banget yang komen. Akhirnya saya hapusin, itu suami nggak ngeliat. Iya, jadi Mbak tuh antara sadar nggak sadar ngetik Jadi, itu. kok saya nulis apa gitu? Aneh. Ya tadi kan gini Saya- Bang Lima, awalnya nanya sama aku, di sini bisa buka aura nggak? Bisa aja, tetapi biasanya Bang Lima akan pantau dulu. Kalau memang ada gangguannya bersihkan dulu, nggak boleh langsung buka Iya aura. betul. Ternyata memang ada gangguan gitu. Itu pas Jadi operasi. kayak ada siluman kera juga, saya lihat siluman kera, pocong, makhluk tinggi gede hitam, siluman ular, kelelawar. Wah, banyak banget itu. Itu satu arah rombongan Jadi dia itu. bukan hanya ke badan, dia udah neror ke rumah juga sebenarnya. Di perjalannya waktu. Kiriman orang Iya. satu arah. Iya, yang terlihat sih Sementara seperti ini itu, yang beratnya dari satu arah. Walaupun ada dari dua arah, tapi yang satu yang paling berat. yang Paling kuat parah. ya energinya. Tuh, jadi dia tiba-tiba bisa emosi nggak terkontrol. Hah, apa iya Mbak? Saya sama papa saya pernah saya bawain pisau. Astagfirullahaladzim. Saya bawain apa namanya bangku mau sama pukul. sama apa namanya. Kayak antara sadar nggak sadar dia kalau Iya, udah ngambek, gara-gara dia nggak apa tuh? terkontrol. Ngomong- Jadi papa saya kan mengurangi gitu ya. Nah saya tuh lagi baper gitu kan, maksudnya lagi emosi apa lagi apa, ngajak berantem ya saya ajak berantem sampai bawa Berani pisau. melawan orang tua? Iya, tapi saya pas bengong, saya bengong gini. Tadi gue ngapain ya saya begini ya. Jadi kayak orang bengong, kayak orang goblok sayanya sesudahnya. Tadi gue ngapain? Tapi menyesal nggak abis itu? Iya, nyesel, tapi nyesel nggak nyesel. Soalnya karena saya jangan ke pikir saya orang nggak tua, ke ngelakuin. anak juga gitu. Kadang-kadang suka emosian juga sama anak gitu. Tapi kalau sama anak dia saya suka emosi ya. Saya kadang saya ini bunda pukul nih gitu kan kadang. Cuman kalau sama anak saya masih bisa iya. Mengendalikan Kalau ya. sama orang tua tuh emosi bawaannya. Orang tua masih ada dua-duanya? Di mana? Di Bekasi. Oke. Papa saya 72, mama saya 68. Mbak nggak sadar kalau sudah Iya. berbuat sesuatu yang Jadi di luar intinya dalam batas. kehidupan seperti kayak apa saja gitu ya. Apes ya bawaannya. Betul. Jadi kayak kerjaan juga, terus pertemanan yang tadinya baik-baik aja kok tiba-tiba bes kayak gimana? Menghindar semua. Itu katanya pernah kerja di suatu perusahaan gitu ya, nggak dibayar gajinya. Gitu. Padahal dia udah kerja, ngeluarin tenaga, pikiran, waktu. Betul. Itu yang dibilang apes itu. Cuma saya pikir ya udahlah biarin aja gitu. Saya tuh orangnya mungkin kalau saya sadar, saya maksudnya nggak dipengaruhi dari si makhluk-makhluk ini, saya legowo. Tapi kalau misalnya saya lagi nggak sadar, saya cek berantem pasti. Makanya saya masih bisa nahan. Sekarang saya mulai menahan. Saya astagfirullahaladzim, saya zikir gitu. Tapi ketika saya lost, wah udah. Maaf Mbak, itu kan Mbak pernah konflik dengan ayah sampai membawa senjata tajam. Kalau sama orang lain di luar keluarga apa pernah
berkonflik sampai di luar batas? Iya pernah waktu pas lagi saya masih belum nikah ya sama mama tuh kayak saya parkir di Indomaret naik motor terus ini motor ngalangin. Saya dibilang baik-baik, Pak minta tolong saya mau keluar tolong majuin. Dia marah-marah. Terus? Nggak ngagain gitu kan, saya udah ngetok-ngetok gitu kan, terus saya ketok tuh mobilnya tuh nah dia turun marah. Nah itu saya sampai berantem satu RT. Berani gitu Mbak? Iya. Oh. Sampai saya lawan sendiri, saya cewek lawan sendiri, pokoknya udah udah gitu-gitu. Terus saya berani saya lawan, pada saat itu saya belum nikah. Akhirnya si bapak itu nggak ngalah? Akhirnya ya papa dateng, terus ada Pak RT juga, Pak RT didamain. Oh jadi rame. Ini rame banget itu sih yang Ya, itu nanti kita ungkap ya, apakah itu memang ada pengaruh dari makhluk itu apa bukan gitu. Yang jelas memang positif ada gangguan. jadi saya minta tolong. Allah. Astagfirullahaladzim, Allah. Ayo Mbak, ayo kita telisik. Ini mukanya merah banget. Siapa kamu? Merinding nih mbaknya. Pegang dada deh. Mbak dadanya suka sakit? Bukan. Iya, nyesek. Oh, sering. Sakit hati ini kayaknya. Meninding. Sering Menindih. rep-repan. Menindih. Mbak sering ketindihan? Rep-repan? Iya, suka mimpi aneh, terus tiba-tiba mimpi jatuh. Tadi belum diceritain ya, ternyata terungkap ini. Jadi mimpinya tuh antara sadar dan nggak sadar. Terus mimpinya aneh-aneh mulu. Gimana contohnya? Ya kayak misalnya orang meninggal datang terus ada apa segala macem, jadi kayak aneh-aneh gitu. Jadi yang udah lama meninggal, yang udah nggak pernah ketemu lagi, jatuh dari atas Ketinggian? betul. Kadang sumur. Kamu yang mempengaruhi mimpinya, atau yang datang sama mimpinya, atau yang nindihin? Selalu menindihmu Waduh. di saat kau mulai terbaring di tempat tidur. Kadang suka nggak bisa tidur. Kalau kayak semalam nih saya bilang, ya tolong sekalian ayat kursi, alat-alat mengukur apa ini tuh adem. Tadi malam tuh panas banget, kamar tuh panas banget. Ya panas banget itu semalam. Jadi tadi kan Panglima bilang ada sosok tinggi besar hitam semacam genderuwo, jangan-jangan dia nih. Jadi kamu dari kapan suka nindihin Mbak Ayu? Bertahun-tahun Sejak menikah atau sebelum menikah? Apa yang kamu inginkan darinya? sebelum kau mempunyai seorang pendamping, Sejak sebelum menikah dong. kamu selalu merasakan ketidaknyamanan. Tidak nyaman di area kewanitaan. Iya kan mens 3 bulan, miom, kista juga. Jadi pas hamil anak aku sesar sekarang dia kistanya. Sekarang rahimnya juga diangkat sudah. Ya Allah. Jadi kamu yang mempengaruhi dia miom, kista dan lain-lain. Karena aku dapat menduduki. Tanya. Maksudnya apa ya begitu? Terkadang kamu merasakan rasa sakit itu ketika kamu melakukan sebuah hubungan Saat berhubungan suami istri sakit. Iya. Kadang-kadang. dan aroma itu Aroma apa? yang tidak enakan jika kau menciumnya. Aroma kurang sedap. Kalau setelah operasi memang kayak mungkin ada darah kali ya. Itu maksudnya ada cairan yang keluar dari kewanitaan. Iya maksudnya kayak semacam bekas dioperasi kan dijahit tuh darahnya, jadi kayak baunya tuh bau amis-amis gitu. Oh, gitu ya? Setelah pengangkatan rahim tuh emang Sering bau amis gitu ya. karena kan diangkat. Apa itu yang kamu maksud? Yang nyuruh kamu siapa? Laki-laki apa perempuan? Wanita Wanita. Oke, ciri-cirinya? Yang berbeda. Lebih kurus daripada Mbak Ayu. Ciri-ciri lain? ekor Tulang ekornya kenapa? Sering sakit? Oh my god, serius? Kok dipegang sakit? Aku kan bilang sama ayah kalau mau ngerokin atau mau mijetin jangan sampai kesini karena sakit. Itu dia Sama sama suami. Kamu dudukin tulang ekor. bukan diriku saja Komplotan. mendiami tubuh itu. Yang di badan Mbak bukan hanya satu makhluk. Tadi kan Panglima udah absenin tuh banyak ono ini. Itu satu grup ya kalian tuh.
Mual. Sesungguhnya Tolong ambilin tuh kau pun tempat mengetahui sampah mual. keberadaan kami. Mbak kan sensitif ya, bisa melihat kan. Waktu itu kan Mbak bilang lihat sosok kan. Nah itu dia. Mbak mengetahui kalau dia tuh ada di kehidupan Mbak gitu. Ada, cuman aku pikir kan karena aku bisa melihat sesuatu, aku pikir tuh hanya makhluk biasa yang datang ketika Maaf, Mi, makasih. di rumah aku kan belakangnya kosong gitu. Jadi, Kalau mual ini persiapan. jadi kayak gitu, jadi saya pikir bukan makhluk yang di dalam tubuh saya, tapi Makhluk di yang datang, tempat, lokasi explore. betul. Oke. Kayak gitu-gitu sih. Ketika kau sebelum melakukan sebuah ikatan, kau belum melakukan menjadari Oh iya ya. dari tempat satu Iya ya. Mbak yang lainnya. menjadi konten kreator misteri itu kan setelah menikah. Iya kan? Tapi ini dia ngikut sebelum menikah. Berarti dia bukan dari lokasi. Dia memang sudah ada di badan Mbak. Gitu. Dikirim berarti. Iya, kirimnya tadi udah dapat clue-nya perempuan. Badannya lebih kecil. Selalu gagal dan gagal lagi. Iya, betul. Pantauan Bang Lima kan mau dibuat gagal. Baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupannya. Hati yang penuh keputusasaan. Jadi kalau Mbak merasa putus asa terus pengen bunuh diri itu pengaruh kamu? Akhirnya Tuh kan. hidup Disuruh mengakhiri hidup Mbak. Mbak antara sadar nggak sadar Iya, itu nulis pengen bunuh diri. Aku kadang-kadang mikir gini, bunuh diri tuh anaknya ngapain ya? Apa ditabrakin kereta? Astagfirullahaladzim. Apa dari Gantung gedung, diri. Apa gantung diri? Gitu sering mikir. Jadi yang dipikiran itu opsinya ya, bukan bunuh diri itu dosa atau tidak. Udah nggak mikir dosa lagi. Enggak. Astagfirullah. Kalau lagi berusaha tuh abis nangis itu kan kayaknya kayak ngerang sedih-sedih gitu terus ya itu saya ngakhirin. Jahat kamu dan kau Dia gemeteran badannya. punya dua kepribadian yang tak kau sadari. Apa iya? Ya ketika saya ketemu sama orang yang baik, saya akan baik. Tapi kalau misalnya ketemu sama orang yang jahat, ya saya diemin. Saya lebih banyak diem sih kalau ketemu sama orang yang jahat sama saya, itu aja sih. Mbak pun merasa bahwa aku nih kok kayak dua kepribadian gitu. Iya, jadi kalau misalnya ketemu sama orang yang enak sih bisa ngobrol, bisa nyaman. Tapi kalau sama orang yang nggak enak atau nggak bikin saya nyaman, saya diem. Iya iya. Oke. Jadi dua kepribadian, maksud dia juga suka dia tanpa dia sadari Tanpa dia sadar. mengambil sikap dan keputusan dan akhirnya dia baru sadar setelah itu. Oh yang Kayak itu. ngetik-ngetik gitu. Jadi Dikuasai. itu dia bilangnya dua kepribadian itu adalah ada makhluk lain yang mengendalikan perangainya gitu. Jadi karakternya itu dikuasai makhluk. Tangan kanan itu dapat kami kendali. Was, kan Mbak ngetiknya pakai tangan kanan. Yang ngetik pengen bunuh diri. Itu pengaruh dia. Memegang senjata itu Pisau. Tangan kanan. Waktu mau apa ribut sama ayah itu. Masalah tangan-tanganmu sih yang banyak melakukan kejahatan. Berperan ya. Jadi hati-hati Mbak, jangan diikuti nanti mukul orang kena kasus hukum lagi. walaupun sesungguhnya kanan adalah untuk kebaikan. Kami harus merusak itu, bahkan sampai iman harus kami rusak. Oh, kamu targetmu merusak iman. Caranya? Lawanlah yang seharusnya kau hormat. Seorang anak harusnya kan berbakti pada orang tua. Ini malah dibuat durhaka. Itu kan merusak iman. Itu orang tua Tuh kan. atau suamimu. Mbak dibisikin nanti jangan-jangan suruh durhaka sama suami. Itu emang sering berantem dulu. Serius? Jangan diikuti loh. Naikkanlah nada bicaramu ketika kau berbicara dengan suamimu. Kok segitu amat kalian pengen merusak Mbak Ayu? Apa salahnya dia? Biar kita evaluasi ya nggak Mbak? Coba ngomong. Takkan ada suatu kesuksesan untuk dirimu. Kenapa kamu nggak mau dia sukses? Kau harus hancur dari segala arah. Astagfirullah, kok maaf nih ya, sebelum menikah pernah nggak ada konflik dengan seseorang? Enggak ada sih. Biar Gini loh, saya dulu waktu sebelum menikah ada beberapa cowok yang deket sama saya, tapi saya nggak tahu kalau dia tuh punya pacar. oh bisa Gitu. jadi. Jadi si cowok ini milih saya daripada yang lain gitu. Saya nggak tahu apa karena orang-orang ini, cewek-ceweknya ini kirim ke saya apa gimana gitu. Oke, kita telis lagi. Nah perempuan itu kenal nggak dengan Mbak Ayu?
yang majikanmu? Pernah ketemu? S. Ada S di namanya. Badannya lebih kecil, umurnya lebih tua atau lebih muda? Sebaya Sebaya. Rambutnya? kulit yang sama. Dan kau pun ingat ketika mulai memasuki kehidupan baru. Selalu saja ada berbenturan Dengan? dengan pasangan itu. Sejak menikah sering ribut dengan suami. Karena wanita itu pun tak merelakan ia bersama. Oh my god. Mbak tahu nggak? Dia sih bilang sama aku nggak pernah pacaran. Nah iya berarti kan dia nggak tahu. Aku nggak tahu. Itu kan masa lalunya mungkin mantan lalu pasangannya ya. Tapi kan dia nggak tahu menau. Walaupun kau tak mengetahui semua itu, tapi kau saling berkaitan. Waduh, ngeri juga kalau kayak gini ya. Iya, jadi Mbak pun nggak tahu kan cowoknya ngakunya kan nggak punya pacar sebelumnya, tapi mungkin pada saat itu memang ada seseorang perempuan yang ditinggalin demi Mbak. Nah perempuan itulah yang nggak sakit hati. Ya gitu ya, kisahnya ya. Usia yang sebaya olehmu, Sebaya dengan Mbak. maka itu kau sudah gagal dan gagal lagi. Segitu sakit hatinya sih cewek itu. Dan saat ini pun berada di ujung tanduk. Maksudmu ujung tanduk? Dan diwarnai dengan keributan. Sering ribut sama pasangan. Hah? Walaupun tidak alasannya tidak terlalu, Iya. maksudnya bukan masalah Hal kecil, penting, hal betul. kecil suka bikin ribut. Berarti itu ada pengaruh ini, makhluk ini. Terus yang menutup rezekinya siapa? Kenapa dia apes terus jam kerjaan? Ingat dalam dirimu, bukan dari kaumku saja ada bangsa kami yang menempati dirimu. Oke, ada banyak Dari makhluk. sebuah Dari sebuah lokasi. Apa ya? tanah Jawa. Lokasi tanah Jawa. Dia kayak gambar bintang gitu ya. Maksudnya Mbak lahir di Jawa Timur. Aku lahir Jakarta, tapi papaku Solo, mamaku Jogja. Apa dari leluhurnya? Tanah Jawa itulah yang memperkuat kesialan itu. Bahkan Mbaknya ngerasa pusing, sabar ya. Ntar kita terapi. saat usia dini pun kau sudah mendapatkan musibah-musibah yang bertubi-tubi. Masa? Dari kecil sering mengalami musibah apa? Sering jatuh, sering sakit-sakitan atau apa? Oh sakit-sakitan. Kenapa kok dia mengalami hal itu? Kenapa? Itu bukan wewenangku. Silakan tanya apa yang terjadi dahulu. Ya. Tanyakan kepada ibumu. Pernah ada cerita nggak dari mamahmu? Mama Kenapa kok kecilnya sakit-sakitan gitu? nggak cerita apa-apa. Dulu kan aku kan anak tunggal, tapi aku sebelum aku punya kakak itu lahir prematur, Oh, terus meninggal? meninggal. Paling itu aja sih yang aku tahu. Dia nggak ada informasi apa-apa itu dari orang tuanya. Coba kamu kalau tahu kasih tahu dong. Silakan kau tanya ibumu apa yang terjadi dahulu kala. Siapa garis lurusmu? Iya, leluhur Mbak. Apa yang terjadi? Ini mungkin karma kali ya. Yang Mbak ketahui dulu leluhurnya seorang apa? Yang aku abri, yang dari papa Tentara. aku tentara. Terus yang aku yang dari mama itu mantri kesehatan. Kakeknya lagi, atasnya lagi? Apa nggak ada informasi? Enggak ada. Yang kamu tahu bagaimana? Bukan wewenangku. Nggak mau cerita dia. Ya udah, sekarang urusanmu tinggal sama Panglima. Gimana nih? Kamu mau ngapain habis ini? Aku akan berdiam di Kamu tobat aja. pinggul itu. Tobat aja kamu. Yuk masuk Islam, tobat mau. Dia yang di pinggulmu. Ojo campuri urusanku. Ini makhluk udah kabur sekarang.
Sabar ya. Mbak sebelahku. Putri Ayu. Ayu namamu disebut. Ya aku merinding ini. Lepu ingkang ingsun wis sing titirae. Kae sing tak paringi ojo lumo. Ini masuk ada di aku, orang pada ngeliat. Jadi nenek ini ngikutin Mbak, orang lain yang lihat. Ojo lumo. Jadi beliau bilang jangan pergi. Ojo lumo. Kok udah boleh pergi kenapa Mbah? Titisannya Mbah ini, Mbak Ayu. Oh, Maksudnya gimana ya, Nek? Kok nggak pergi-pergi maksudnya gimana? Ojo dirumukke sing mau. Ojo digawe gaduh. Nenek dari mana, Nek? Kiriman dari mana, Nek? Dari mamaku apa dari keluarga mamaku atau keluarga papaku? Loh, sewu. Ya, Cara iki kamu sudah mendapatkan suami. baru 5 bulan Mbah pengantin baru. Maka jangan melihat dari sudut kekurangannya, Iya, Mbak. tapi lihatlah apa yang sudah kau ambil. Ini yang harus dijadikan pertanggungjawabanmu. Iya, Mbak. Pilihanmu adalah perjalananmu yang harus kau lalui. Kalau kau tersandung, ya sudah sabar. Iya, Mbak. Hati-hati, tetap lanjutkan perjalanan. Iya, Mbak. Jangan berhenti sebelum waktunya. Iya. Iya, Mbak. Kalau ada yang bisikin lagi jangan didengerin Mbak. Iya. Tapi kadang dia nggak sadar itu Mbah. Tiba-tiba ngetik ini status bunuh diri Mbah. Ya karena dia sendiri tidak menguasai dirinya sendiri. Itulah. Kamu mau dikuasai oleh mereka atau kamu sing kuasake awakmu dewe? Iya, saya kan ngendarin diri sendiri, Mbak. Mulai saat ini Iya, Mbak. mikir sing ape-ape. Iya, Mbak. Ben dadi laksana sing apik. Amin. Amin. Atau pelaksanaan itu tergantung bagaimana kau merancangnya. Bagaimana bisa terbentuk sesuatu keadaan dan bangunan kalau kita tidak merancangnya. Sebaik-baiknya bangunan yang tidak terancang tetap baik sebuah bangunan yang sudah dirancang. Mbah boleh tahu Mbah namanya siapa Mbah? Kulo saking selatan, saking gunung, Dari jalur ayah atau ibunya? ibumu. Ibumu dari mana? Oh, mamaku emang keraton, maksudnya ada keturunan ningrat. Jogja? Iya. Oh. Jadi aku tuh seharusnya pakai RR dan Roro, cuman karena aku nikah sama orang Sunda, bawahnya anak aku udah gak dapet titel itu. Tuh. Mbah siapa namanya Mbah? Mbah Putri. Mbah Putri mawon, Cik. Oh ya udah bilangin Mbah Putri dari selatan aja. Jadi kamu terkadang baik, terkadang di luar kendalimu. Maka kehidupanmu itu tergantung bagaimana batinmu dan pikiran. Tapi Mbak selalu ngedampingin saya atau gimana? Saya itu akan mengikuti jika pikiranmu baik. Iya, kadang ada Sesuatu yang buruk itu tergantung bagaimana baik buruknya batinmu. karena emang suka ada ngeliat sih. Yuk, belakang lu kenapa? Yuk, kok bangun dan nenek seperti gitu. Mbak itu Mbak ya? Kalau ada yang Katanya iya. kalau ada yang itu belakang lu ada nenek gitu. Mbah itu seperti apa penampilannya? Pakai kebaya, pakai Kalau sandal. ada seorang wanita, Iya. kehidupan seseorang yang terjadi sepanjang hidupnya itu sulit sekali terbentuk, sulit sekali masuk ke dalam keadaan yang baik. Mesti ujungnya dulu ada keterkaitannya perihal sang leluhur yang secara kegelapan ingin mengintainya dan membelokkannya. Berarti harus diputus ya Mbah ya. Jeng, saiki wis ojo mikir sing dadi mudarat, jangan mengikuti pikiran syaiton, tapi ikuti perintah Allah. Jikalau Allah tidak menyukainya maka jauh.
jauh. Mbah mau nanya, tadi kan dia cerita sering mimpi aneh gitu, mimpi buruk, jatuh Nah, dari itu. ketinggian, didatengin orang meninggal. Kenapa kamu diimpekno karo wong sing wis tilem? Siapa tuh yang Sudah. Itu pertanda untuk sebuah kesadaran diri. Ingat nak, manusia yang hidup itu akan mati pada waktunya. Iya. Tidak usah dipaksakan dan tidak usah ditakuti. Semua mesti teko. Jadi mengingatkan, maka beramal baiklah, maka tolonglah dirimu sendiri untuk hal-hal yang hanya batinmu yang bisa menolong. Ya. Dituntun karo wong sing duwe kebatinan. Panglima langit toh Iya. panjenenganipun asmanipun Iya Mbah. mesti tahu menuntun. Ayo tak tuntun. Ibarat pendaki gunung dituntun oleh para Guide ya, pemandu, karena dia tahu arah-arahnya. Tapi ini Larangannya tahu, adab-adabnya tahu. Tapi ini kayak nggak tahu ya, kuasa Allah ya. Kita nggak ada janjian sama Mbak Ayu, janjiannya sama suaminya, tapi tiba-tiba suaminya bawa istrinya dan panggil Alhamdulillah. jadi ketemu ya, Masya Allah. Mulane Jalan kuwi iki dikatakan keberkahan sing kuwasa. Dan tuan rumahnya Panglima dan Ratna. Ratna sudah membuka pintu lebar-lebar dengan baik hati menerima dan mengundang kita datang ke sini. Maka tak ikut, padahal sing diundang ki suamine toh. Iya, benar. Tapi kok ayo ikut Oh gitu ya, suaminya ngajak. Udah jalannya ya Mbah ya. matur sembah suwun. Sami-sami Mbah. Sekarang ingat, nah, ketenangan itu hanya di dalam hatimu. Ya Mbak. Kamu sudah beberapa kali masuk ke dalam kehidupan yang berbeda-beda. Tidak tenang karena kau mengandalkan pikiran, Pikiranmu. tidak mengandalkan Batin. keimananmu Oh, keimanan, terhadap Tuhanmu. Iya. Ya, Nggih Mbah. Berarti kuncinya harus mengandalkan keimanannya kepada Tuhan. iya. Karena kalau ya memang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Ah ini kok suami yang ini begini, nanti gantilah. Aku ini masalah hidup begini. Kok uang aku dicuri? Kok anak aku gini? Itulah hidup. Nggak ada yang sempurna ya Mbah. Harus bersyukur. Harus disyukuri. Maka kalau manusia yang jauh dari rasa syukur, maka jauh dari ketenangan hidup. Kowe mesti jaga diri, Oke Mbak. jaga batinmu, Ya. Oke Mbak. jaga pikiranmu, dan jaga keluarga. Apalagi pesannya Mbah? Sedulur papat, itulah yang dikatakan. Sedulur papat lima pancar yang di Jawa. Karena menyatukan antara dunia Dan akhirat. nyata dan Dunia gaib. Nah, itu akhirat. Ya rahim, ya kubur. Kenapa kok orang yang sudah meninggal mesti dikirim itu? Karena secara yang dia menerima, berarti masih ada hubungan toh. Ada hubungan. Ya iya. Jikalau keluarga dan keturunannya itu sedekah atas namanya almarhum dan almarhumah, dia merasa Oh gitu ya, di sananya merasa. Alhamdulillah. Saya pernah mendengar gini Mbah, katanya leluhur yang sudah meninggal itu makanannya ya doa-doa kita. Ya doa dan Kalau- sedekah. Doa sedekah, kalau kita nggak mendoakan mereka kelaparan gitu kan. Lah iya. Oh iya memang begitu ya? Benar, itu perumpamaan. Iya. Aku wis tak mulai. Iya, makasih ya Mbah. Matur sembah suwun. Mau salim enggak? Ini mau salim Mbah, putunya. Nggih. Matur nuwun nggih. Nggih. Nanti kalau ada apa-apa bantuin saya ya Mbak. Karo Gusti Allah, Allah sebaik-baiknya penolongmu. Ya. Minta langsung sama Allah ya. Mbah-mbahmu gak bisa menolongmu nak. Buktinya kamu dari kemarin kenapa-napa ya aku gak bisa. Tetapi kalau kau berdoa kepada Allah, maka Allah yang akan memerintahkannya kepada kami, Gitu ya ya. para pengikutmu, untuk membantumu. Karena tangannya Allah itu tak terhitung.
Ya. untuk menolong setiap umatnya. Iya, ya. Oke, tak pamit. Makasih Mbak Putri. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah Akbar. Wa qul jal haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jahukan wa nadlu minal qur'ani ma huwa sifa'u wa rahmatuhu lil mu'minina wa la yazidud dzalimin wa qul jal haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jahukan wa nadlu minal qur'ani ma huwa sifa'u wa rahmatuhu lil mu'minina wa la yazidud dzalimin wa qul jal haqqu wa mawasifa wa rahmatullahi lil mu'minina wal zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jil sultanil ajim wajil manil kadim wajil wajil karim wa walil kalimati tamma dewa dawati mustajabati aqili hasani wal husaini minal usil haqi ainul qudrati wa nadirina wa inul insi wal jinni wa yaqal ladzina kafaru lislikunaka bi absarihim lama samujikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wa mustajabul luqmanil hakim wa mustajabil qur'an najim wa warisa sulaiman ibnu daud wa umri wa sahih jasadi waqdi hajat. Illa kasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Robbini liman jalta ilaiha min khairin fakir. Robbini liman jalta ilaiha min khairin fakir. Robbini liman jalta ilaiha min khairin fakir. Allahumma keluar kamu, keluar dari badannya, keluar kamu dari badannya, keluar kamu dari badannya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Ya, alhamdulillah Mbak Ayu sudah diterapi. Sekarang akan lanjut dengan mandi air doa untuk pembersihan sekaligus pemagaran badannya dari makhluk yang tidak baik. Ya Mbak, ikut aku. Ya, alhamdulillah Mbak Ayu sudah diterapi, sudah menelisik akar permasalahannya dan sudah mandi air doa. Sudah dapat doa juga untuk amalan perisai diri ya. Ceritakan pengalaman hari ini Mbak, gimana Mbak? Pokoknya hari ini tuh luar biasa, alhamdulillah, Panglima, Ya. Kak Ratnalisti, teman-teman semua, alhamdulillah atas pengobatan ini saya jadi kayak ngerasa gimana ya, sebelum saya mengikuti pengobatan ini saya kayak putus asa, tapi alhamdulillah setelah mengikuti ini saya berpikiran positif lah, lebih optimis ke depannya seperti apa. Jadi kayak semacam menemukan masa depan yang insya Allah yang lebih cerah lagi, yang lebih enak lagi gitu. Terus tadi ketika pas lagi di terapi itu yang benar-benar rasanya tuh luar biasa banget. Sakit ya? Waktu ditempel lada rasanya apa? Sakit banget itu, saya pikir itu serpihan kaca. Beling. Saya pikir. Beling. Aduh, ini kok beling sakit. Terus pas ketika saya pas lagi di terapi itu Mbak sadar apa nggak tadi? Nggak sadar ya? Nggak tahu itu. Mbak teriak ampun itu bukan Mbak Enggak, berarti? jadi saya tuh kayak tahu-tahu saya kok udah
tiduran. Oh gitu. Udah kayak lemes. Tadi yang bilang saya lemes itu saya bilang lemes. Itu kan lemes. Tapi tadi sempat itu tuh waktu saya suruh Mbak zikir, Mbak sempat ngomong tuh istighfar gitu. Iya. Jadi kayak gitu tuh gimana sih Panglima? Ini netizen suka nanya nih, pas diobatin tapi kalau memang saya tanya kok dia bisa nyebut nama Allah gitu katanya. Iya, sebenarnya itu kan ada apa ya, dua sisi gitu yang ada di dalam raga dan batin Mbak Ayu. sendiri gitu. Jadi satu sisi dia mau melawan dengan tetap berfokus kepada berzikir. Satu sisi lagi makhluk ini mengganggu terus agar nih merusak konsentrasi dan coba mengendalikan raga Mbak Ayu untuk agar tidak beristighfar, tidak berzikir, dan dia menjerit-jerit, macam-macam lah, ngoceh-ngoceh segala macam. Ya dia sebenarnya udah menyerah sih, udah ampun, dia kan bilang ampun tadi, udah nggak mengganggu lagi maksudnya gitu. Jadi itulah selama ini bersemayam di dalam tubuh Mbak Ayu, di dalam aliran darah dan menempel di dalam tulang, daging. Iya. Jadi kayak per detik gitu pergantiannya Jadi tuh. harus kita keluarkan, nantinya harus kita usir, harus kita hancurkan intinya. Karena kalau enggak ya itu bisa membisik-bisik nanti dalam kolbu, dalam pikiran, ya itu tadi ada timbul kayak apa ya, antara sadar dengan tidak, mau bunuh diri, mau macam-macam. Jadi itu sangat bahaya menurut saya. Itu jadi salah-salah nanti bisa ya jadi ODGJ. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Ya tapi di antara mediumisasi tadi, apakah semua sudah cocok gitu dengan yang dialami? Iya, betul, cocok banget. Saya nggak ada kepikiran kalau memang tadi ada makhluk juga, terus kalau memang si Mbah tadi hadir. Tapi intinya sudah tahu ya arahnya tuh dari mana aja dan Betul. sudah tahu apa yang harus dilakukan ke depan. Jadi kembali ke Allah sih kata si nenek tadi. Iya. Mungkin kemarin saya memang mungkin karena saya banyak masalah juga ya sama di kantor gitu kan. Jadi saya agak merenggang untuk sholatnya, zikirnya, mungkin itu masuk lagi. Itu sih yang saya rasakan gitu. Tapi sekarang alhamdulillah udah entengan, terus tadi sempat mual terus kepala pas lagi meditasi tuh kok kayak gempa, kayak aduh pusing ya gitu. Tadi saya sempat ngomong gitu, terus mual gitu, terus tadi pas di pengobatan juga kayak pengen muntah. Tapi tadi udah keluar ya? Udah. Setelah keluar enakan udah ya? enakan, udah kayak lega banget tuh, ibarat orang tuh kayak ibaratnya kayak lapar banget terus kasih makan tuh kayak semacamnya itu lahap banget Gitu ya? Alhamdulillah. Terus pas tadi mandi juga kan udah inisiasi tuh udah alhamdulillah, udah makasih. Sama-sama ya. Jadi saya udah Nih, Nyangka nggak tadi pengobatannya sampai sebegitunya? iya nggak nyangka. Nggak nyangka. Orang tadinya hanya nganterin Suami. Oh iya. Nah kalau di luar sana ada netizen yang bilang mata langit settingan, apa pendapat Mbak Yu? Oh enggak banget deh. Pokoknya saya ngalamin sendiri itu yang benar-benar ngerasain yang antara sadar dan nggak sadar ketika diobatin. Itu saya pokoknya sadar-sadar tuh kayak yang kayak kok lemes gitu. Itu waktu diobatin. Nah waktu medium kan tadi Mbak nggak bisa menahan air mata. Iya, itu Emang kayak- itu settingan apa enggak? Enggak. Nah kalau netizen nuduh berarti Mbak itu kan itu saya bener-bener kayak ketemu sama eyang uyut saya gitu. Jadi kan udah meninggal ya. Jadi kayak ngerasain eyang gitu datang, dia kan suka kamu jangan begini gitu. Jadi kayak ngerasain itu. beliau tuh sayang sama Mbak ya. Dari orang tua, dari mama. Itu kan tadi kan bilangnya harus dari mama. Tapi dia, kayaknya beliau juga sedih gitu ngeliat Iya. Mbak, tapi gimana nggak bisa nolong Nggak bisa gitu. nolong, Dan makanya bersyukur banget ketika nyampe sini beliau punya kesempatan untuk bisa komunikasi. Iya, kan sampai tadi doain juga kan karena doain tim kita. Timnya supaya istilahnya dilancarkan segalanya sama Eyang. Itu emang Eyang tuh kayak sering hadir sih sebenarnya dia dalam mimpi, tapi wujudnya yang utik saya. Yang Putri ya. Namanya siapa sih Eyangnya? Sri Wurani sih, Sri Pantesan dia. S. Sri. Masya Allah, ya. Itu mungkin dari beliau kali ya. Baik, satu kata untuk mata langit apa? Top banget, top bener. Pokoknya terima kasih banget, ini bukan settingan, ini bukan rekayasa, emang bener-bener saya ngalamin sendiri. Asli yang tadinya saya datang ke sini merinding, ini udah enggak sama sekali. Beneran. Masya Allah. Tadi saya kan sampai bilang, kok saya merinding gitu kok. Ini alhamdulillah enggak. Alhamdulillah banget. Pokoknya saya gampang banget merinding, tapi ini Udah enggak ya? Alhamdulillah ya. ya. Biasanya kan enggak gitu. Baik Bang Lima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Mbak Ayu. Ya, mungkin kalau kisah dan kesimpulan Mbak Ayu udah cerita ya apa yang after before-nya beliau datang kemari, dan pesan saya kepada Mbak Ayu tetap jaga keimanan, ketakwaan,
banyak tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi, dijaga, diberi keberkahan, diberi rahmat dan ridhonya gitu. Itu yang lebih penting gitu. Karena dengan adanya kita makin mendekatkan diri kita sama Allah, insya Allah Allah melindungi kita gitu dari semua gangguan sihir, apalah namanya itu yang memang tidak baik gitu buat kehidupan kita gitu. Dan lakukan istikharah, sholat tahajud. Jadi insya Allah kita selalu dalam rahmat dan kasih sayangnya. Itu aja. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.